langsung ke saya, beliau segera berangkat isolasi. Masih sebagai pasien COVID-19 ya. Pada hari kelima saya mulai demam, kemudian dites, kemudian alhamdulillah cepat hasilnya, ternyata positif. Monggo Dokter Setia. Lah ini dia. Nah, ini foto saya sebelum ini berapa ya sebulan lah sebelumnya kira-kira sebulan ada teman saya mantu Dokter Putih di Jakarta. Nah, ada kumpul sama Dokter Edi Ambari, teman saya seangkatan, Dokter SD, terus Direktur Yakriyadi itu, di belakang saya itu Dokter Agus Urip tuh, Direktur Yanmed ya. Gitu. Kita ini pas gemuk-gemuknya ya Dok ya? Wah, pas gagah-gagahnya ini Dokter Siamin kan. Ini lagi menunjukkan bahwa apa ya namanya? Ini menunjukkan gagahnya Ika Medika di daerah. Ika Medika Iya dah. Ini reuni di Jakarta Nah ini apa Dok? Yang ini Dok? Bisa diceritakan? Nah ini sudah mulai kurus ini, jadi ini tapi sudah mulai baik Dokter Setia, sudah mulai membaik. Saya sadar kalau udah nggak seger saya nggak mau dipoto pastilah. Ini saya sudah mulai sadar, saya mulai baik. Terus saya dipoto. Oh dokter sempat nggak sadar Dok waktu itu Dok? Yes, sadar tapi setengah mati tele tuh, udah tele. Maksudnya enggak GCS enggak 15 betul itu kan sempat beberapa hari itu saya udah enggak bisa clear pikiran saya gitu kan. Tapi udah mulai seger, terus bercukur juga Dokter Setia, kan suruh cukur dibelikan istri saya. Cukuran jenggot sama cukur kumis saya. Lah ini agak lucu ini. Jadi putih saya Dokter Setia. Ternyata itu gara-gara saya tiap hari disuntik 2 gram vitamin C. Ini udah 2 minggu kalau saya itu tiap hari. Wah, ini kecantikan gratis saya ini. Gratis perawatan gratis saya di sana itu. Jadi kelihatan agak bening gitu. Oh, ini yang nyukur siapa Dok? Saya sendiri saya cukur. Saya cukur dan mulai kan udah. Yang nanti ada foto yang jelek-jelek saya itu kan jenggotnya panjang-panjang. Istri saya, kamu buat cukur aja lah, jelek sekali gitu. Saya dibelikan cukuran kan juga dibelikan langsung dititipkan ke perawatnya sampai tugas satpam ke saya, terus saya cukur jenggot saya, kumis saya supaya kelihatan agak nggak terlalu menakutkan gitu kan. Saya berminggu-minggu dicukur kan jenggotnya panjang sekali waktu itu. Iya agak habis cukur. Izin saya lanjut ke slide berikutnya ya Dok ya. Oke, monggo silakan. Nah ini Dok. Lah itu dokter anestesi, dokter residen anestesi yang visite saya, ini juga sudah mulai membaik, saya sudah mulai membaik, tapi masih kurus, masih belum bisa makan lah, saya masih makan pisang sama kurma saja. Masih pakai oksigen juga ya Dok ya? Masih pakai oksigen juga, karena dimarahi saya nggak nyaman kan pakai itu, saya harus lepas dimarahi sama dokter Hersini itu, beliau bilang istri saya, Dok itu suaminya Pak Wiki suruh pakai lagi itu kantornya itu nanti biar cepat saturasinya biar cepat naik katanya. Iya gitu. Iya tak pakai. Saturasi terendah gitu tadi. Saturasi terendahnya amat enggak sih 93, 94 lah kira-kira masih bagus lah, masih bagus. Nah ini juga terpaksa pakai saturasi. Saya tunjukkan ini semangat dari para teman-teman ini perawat ya luar biasa memberi semangat saya. Perawat saya dengan baik ini luar biasa teman-teman perawat ini perawat mau lupa namanya Pak siapa saya lupa ini. Ini di ruang isolasi ya Dok ya? Di ruang isolasi ini. Saya sengaja saya cepat masker saya biar kelihatan fotonya kan kasih teman-teman saya biar kelihatan saya udah. Nah ini belum cukur ya Dok? Ceria gitu. Belum cukur belum. Ini belum. Nah, ini nanti fotonya beda banget sama fotonya Dokter Krisna Dok. Kalau Dokter Krisna kayak di mall Dok nanti kelihatannya. Nah, oke dokter. Jadi ini ada pertanyaan Dok, biar izin saya jawab Dok di sini Dok. Oke. Malah dari Pati Dok pertanyaannya ini. Pertanyaan dari Pati. Ada pertanyaan dari Pati dari Pak Imam Mukromin dari Pati. Saya ingin bertanya apakah orang yang sudah dikatakan sembuh dari COVID-19 bisa menularkan kepada orang lain? Padahal di masyarakat orang yang sudah dianggap negatif ini masih diasingkan dalam masyarakat. Jadi gini Pak Imam Mukromin, saya mencoba menjawab ya. Pada pasien-pasien dengan COVID-19 kita lakukan jadi gold standar dulu pemeriksaan yang kita untuk menegakkan diagnosisnya COVID-19 itu dengan swab PCR. Kalau dinyatakan positif dengan swab PCR, pasien tersebut akan diisolasi, entah itu isolasi mandiri di suatu tempat, pokoknya disendirikan. Dia harus diisolasi. Kalau kondisinya tidak baik, kurang baik, dia akan diisolasi di rumah sakit. Tapi
nanti setelah itu akan dievaluasi seperti Dokter Widi ini sudah dievaluasi 2 kali, swab ulang PCR, hasilnya negatif. Dan pada saat pasien dengan hasil yang negatif itu memang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan insya Allah sudah mengeluarkan karena sudah tidak ada dari swab itu sudah tidak ada hal yang menunjukkan bahwa kumannya ada di dalam tubuh beliau. Cuman memang pada pada semua orang sehat dan pada pasien yang pernah sakit COVID-19 disarankan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan setempat. Protokolnya apa? Yang pertama, pakai masker. Manapun pakai masker. Terus cuci tangan teratur dengan air mengalir dan sabun. Yang ketiga, jangan tidak-tidak, apalagi nonggo dan gosip. Jadi protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan baik. Karena kita nggak pernah tahu nih, siapa yang kena COVID-19 ini. Nanti habis ini kita ceritakan nih Dokter Krisna. Dokter Krisna bakal menceritakan sesuatu yang menurut saya di luar akal teman-teman. Yang teman-teman yang merasa sehat itu belum tentu dirinya sehat. Teman-teman yang kemarin di bandara itu membuat ramai bandara, itu belum tentu sehat semua. Nah makanya kalau kita dokter jadi kita dapat di grup dapat gambar bandara ramai banget itu, waduh, habis ini kita kerja keras ini yang di daerah kan, nah, karena dia terbang kemana kan kita nggak tahu kan. Kalau terbangnya ke tempat kita, wah ini masalah baru ini, masalah baru ini gitu ya. Jadi nanti Dokter Krisna bakal nyeritain nih. Dari mana Dokter Krisna kena, terus Dokter Krisna apa yang dirasakan. Ini berbeda. Kenapa kok 2 tamu spesial saya ini saya datangkan malam ini? Karena 2 ceritanya ini berbeda banget, bertolak belakang banget. Dokter Krisna ini masih bisa telepon-teleponan sama saya, masih bisa WA-WA-an, masih bisa kemarin makan nasi bungkus ya, makan nasi apa ya. Nah itu masih bisa dapat kiriman dari gubernur, dapat logistik sekarang. Logistik dari Pak Ganjar macam-macam kemarin. Nah, masih bisa dapat kayak gitu. Kalau Pak Widi ini benar-benar dirawat di rumah sakit dan benar-benar diisolasi ya dok ya. Beliau merasakan sakitnya tuh di sini gitu. Dokter Widi itu merasakan sakitnya tuh di sini kan. Kalau Dokter Krisna tuh sakitnya ya di sini juga, di hatinya Dokter Krisna. Lah wong aku sehat kok positif hasilnya. Wah, nah, aku ini tenanan ya. Oke, Dokter Krisna, monggo diceritakan awal mula Dokter Krisna ini bisa terjangkit COVID-19, positif 19. Ceritanya pripun? Saya Dokter Widi berkenan menunggu ya Dokter Widi ya. Nggih, enggak masalah. Jadi saya mau cerita Dokter ya. Saya mau cerita bahwa memang betul judulnya itu tepat, judulnya ngobras episode kali ini. Jadi Thousand Faces of COVID. Jadi memang betul COVID ini kita nggak tahu benar ini sebetulnya barang apa, kemudian manifestasi klinis istilahnya kalau dunia medis gitu ya, manifestasi klinisnya seperti apa, gejalanya seperti apa, yang bisa kena seperti apa, karena selama ini yang beredar itu kan yang buruk itu hanya yang orang yang punya komorbid, orang punya diabetes, orang punya penyakit jantung dan lain-lain. Tapi ternyata banyak juga kasus-kasus di luar negeri, orang muda nggak punya komorbid apa-apa meninggal. Kemudian artinya kita sama sekali tidak tahu ini barang yang kita itu apa. Kembali ke cerita saya. Jadi saya ini tanpa gejala, sama sekali tidak ada gejala. Jadi seperti orang biasa. Lalu kenapa saya bisa ada menunjukkan hasil yang positif? Karena dites. Kenapa dites? Karena setelah dirunut itu sebelumnya kita punya kontak dengan salah satu tim kita tim residen yang ternyata hasil swab-nya juga positif. Yang bersangkutan pada waktu itu memang punya riwayat kontak dengan pasien yang dicurigai, positif, walaupun pada saat itu belum hasilnya belum ada. Nah karena residen ini positif dan kita berkontak karena stase di tempat dinas saya di Bedah Saraf, akhirnya kami semua yang merasa kontak dengan yang bersangkutan dites. Jadi semua konsulen istilahnya, semua DPJP, semua dokter penanggung jawab Bedah Saraf di Rumah Sakit Karyadi dites.
Dan ternyata mengagetkan bahwa ternyata separuh lebih itu positif. Dan semuanya tanpa gejala. Tidak ada gejala sama sekali. Jadi kita sempat shock juga. Nah, artinya apa di sini? Artinya sebetulnya kalau kita tidak dites, kita tidak menunjukkan gejala, kita tidak dites, kita tidak tahu kita ini positif atau enggak, dan saya masih bisa berkeliaran di rumah sakit, saya masih visit, saya masih operasi macam-macam, ini yang bahaya. Jadi sebetulnya ini salah satu langkah tepat dari rumah sakit kami yang memfasilitasi swab untuk tenaga medis yang rentan, yang istilahnya risiko tinggi dan punya kontak. Kemudian, nah perbedaannya dengan Dr. Widi memang sebetulnya konsepnya sama-sama isolasi, Dok. Sama-sama kita diisolasi, fungsinya adalah memutus rantai. Jadi supaya kita tidak nulari dan kita juga diberikan kesempatan untuk menaikkan imunitas supaya kita punya antibodi yang cukup untuk melawan virus. Bedanya, saya tidak ada gejala, Dr. Widi ada gejala. Sehingga yang ada gejala itu harus di tempat yang ada fasilitas kesehatannya, yang harus ada pemantauan dan lain-lain. Saya yang tidak ada gejala itu alhamdulillah dapat kebagian plesir, Dok, ke hotel bintang 3 di Semarang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah difasilitasi karena memang tadi Pak Krisna hati-hati ngomongnya loh, yang memfasilitasi masuk ke sini loh, ikut nonton ya Pak Krisna. Jadi memang apa namanya? Ini kami betul-betul ini jadi kami betul-betul merasa disupport oleh banyak pihak, dari rumah sakit, dari Pemprov, dari Pak Gubernur dan lain sebagainya. Kami betul-betul difasilitasi dan memang salah satu efek dari pemeriksaan massal itu memang kita harus siap bahwa akan ada yang positif. Dan memang hasil kemarin banyak tenaga medis yang positif. Mungkin teman-teman semua sudah banyak baca berita di media sosial, berita online dan lain-lain. Jumlahnya, kemudian sempat juga menyebar nama-namanya juga itu kan. Nah itu memang artinya ada satu istilah kita klaster atau grup penyebaran tersendiri di lingkungan tenaga medis yang memang harus dikontrol. Sehingga rumah sakit bekerja sama dengan Pemprov itu memfasilitasi kita untuk diisolasi di satu tempat yang tidak jauh dari kontak dengan orang lain. Supaya kita tidak menulari pasien, nomor satu, dan nomor dua kita tidak berkontak dengan keluarga. Itu yang penting juga. Tapi ya itu, alhamdulillahnya karena tidak bergejala, kami tidak diberikan intervensi medis apapun, kami tidak diberikan obat apapun, kami hanya diberikan tempat fasilitas supaya beristirahat, tenang. Tiap hari memang ada pengecekan vital sign, suhu dan gejala dan segala macam, dan logistik kita di support sepenuhnya, sehingga kita istilahnya itu dikondisikan dalam kondisi yang optimal untuk penyembuhan, self-limiting penyembuhan sendiri. Begitu Dokter Satria, mungkin overview-nya seperti itu. Oke, Dokter Krisna. Jadi Dokter Krisna berapa lama Dokter Krisna tinggal piknik di hotel itu tadi, tinggalnya berapa lama di isolasi di hotel? Jadi memang gini, kronologisnya itu kami di swab tanggal 6 dan tanggal 8 2 kali swab ya, karena memang protokolnya harus 2 kali swab. Tanggal 6 dan tanggal 8, cuman karena memang satu dan lain hal hasilnya baru bisa jadi tanggal 15 16. Karena memang kita masih swab itu masih dikirim ke laboratorium rujukan. Pada saat itu belum ada laboratorium sendiri, tapi sekarang alhamdulillah Rumah Sakit Karyadi sudah ada laboratorium sendiri sehingga lebih cepat. Tapi pada waktu itu, dari sejak tanggal tes sampai positif itu, karena kami tidak ada gejala, ya kami masih melakukan seperti biasa. Cuman memang yang perlu diinformasikan bahwa dari tempat dinas saya, berdasarkan itu sudah melakukan kebijakan bahwa kita stop semua program yang elektif. Karena kita menyiapkan rumah sakit untuk pandemi ini. Gitu. Oh iya. Jadi waktu itu tindakannya yang dilakukan cuma tindakan situ sebenarnya ya Dok ya? Ya betul, situ saja. Iya, betul, Dokter. Nah, kemudian setelah ada berita positif, barulah kita ditelepon sama case manajernya Rumah Sakit Karyadi bahwa ada tempat untuk tenaga kesehatan untuk dikumpulkan jadi satu, difasilitasi, akhirnya kita berangkat ke sana sambil menunggu waktu untuk evaluasi swab berikutnya. Nah, swab berikutnya itu adalah dihitung 14 hari setelah swab yang positif pertama kali.
Sehingga total kita di karantina itu kurang lebih 10 hari, Dokter Setia. Oh iya. Wah, 10 hari jauh dari rumah itu cukup. Jauh dari rumah? Ya jauh sih enggak ya, Dok ya. Tapi ketemu nggak boleh. Nah, itu bisa kita lagi sebenarnya. Nggak boleh sama sekali. Dan justru memang di hotel itu, di tempat karantina itu, kita juga tidak dianjurkan untuk tidak keluar kamar, tidak berkontak dengan bahkan dengan tetangga kamar saya kebetulan Dokter Happy yang ada di Saya lihat fotonya, Dok. Saya lihat videonya sama fotonya. Jadi kita bahkan tidak boleh berkontak dengan sebelah kita gitu untuk supaya untuk menghindari kontak balik yang bolak-balik supaya virusnya enggak loncat ke sana kemari gitu istilahnya. Dan kami memang jadi sebetulnya memang konsep karantina ini ada satu yang mesti kita perhatikan bahwa salah satu yang paling penting itu adalah menjaga mental. Jadi Dokter Widi, jadi di dalam ruang isolasi kita betul sekali. Menjaga yang paling penting di ruang isolasi baik itu di rumah sakit atau di tempat saya yang bukan rumah sakit itu apapun sendirian dalam waktu yang lama dengan status positif itu stressful. Iya, betul. Itu sangat sangat menjadi pikiran kita. Iya. Gitu. Jadi waktu itu kita berinisiatif tiap pagi kita senam dengan protokol tetap social distancing dan lain-lain pakai masker dan lain-lain. Kita tiap pagi senam paling enggak untuk say hi ke yang lain dan melihat udara luar istilahnya seperti itu. Iya. Jaga ini supaya tetap waras, Dok. Iya, waras, Dok. Jadi memang sebenarnya mental kita saat mental kita tambah down, imunitas kita tambah berantakan juga. Betul. Memang untungnya itu kemarin juga ada salah satu rekan dokter spesialis penyakit dalam yang positif juga, Dok, sempat memburuk keadaannya, Dok. Mental beliau awalnya sempat hancur, tapi habis itu mentalnya bagus lagi. Begitu mentalnya bagus, perbaikannya bagus, Dok. Alhamdulillah sekarang sudah pulang juga, Dok. Itu sudah pulang, saya nggak berani ganggu lagi, Dok, karena udah lama ketemu istrinya, udah lama ketemu anaknya kan. Nah, saya nggak berani ganggu lagi ya. Ini saya ganggu jadi Dokter Widi sama Dokter Krisna ini. Gitu, Dok. Terus Dokter Krisna lucu. Apa? Yang lucu, Dokter Tia, saya mau cerita. Salah satu kita kebetulan kan alhamdulillah sekali disupport segala macam. Jadi makanan, kemudian buah-buahan, vitamin, jamu apa segala macam, bahkan sampai air putih yang didoain itu terkirim di hotel gitu ya. Saya tahu itu yang kirim siapa, saya tahu. Jadi supportnya itu luar biasa dari berbagai macam pihak begitu ya. Satu yang menarik itu adalah dari mungkin tahu Dok Bu Hasta, dosen psikologi Undip. Beliau mengirimkan bukan makanan, beliau mengirimkan buku gambar dan pensil warna. Itu yang saya sendiri yang penting. Betul. Ya, jadi kewarasan gitu. Betul, dengan pesan bahwa silakan melakukan kegiatan yang bermanfaat, colorful istilahnya dan tetap menjaga kewarasan diri seperti itu. Itu Dokter Setia. Perbaikannya alhamdulillah cukup cepat ya. Mentalnya terjaga dengan baik, imunitasnya terjaga dengan baik, perbaikannya memang cukup cepat. Dokter Krisna selama di isolasi yang jadi memang waktu itu kami berkoordinasi dengan tim COVID diketuai Dokter Mukhlis kalau yang di Rumah Sakit Karyadi, kami berkonsultasi memang untuk yang tidak bergejala memang kita tidak dikasih obat sama sekali. Hanya memang disupport suplemen yang diwajibkan hanya suplemen vitamin C 500 mg 2 kali sehari per oral diminum. Gitu. Jadi muka saya tidak seglowing Dokter Widi. Dokter Widi kan IP. Saya oral. Jadi lebih glowing Dokter Widi. Enggak, 2 jam tiap hari Dokter Widi. Memang Dokter Widi lebih glowing ternyata saya kayak perawatan di dokter kulit gitu, Dok. Wah, betul gratis, orang-orang gratis. Saya curiga jangan-jangan maskernya bukan masker N95 tapi masker timun ya, Dok. Iya. Jadi Dokter Setia. Terus Dokter Widi dulu, Dokter Widi dulu. Berapa lama, Dok? Dokter sempat mengalami fase kecemasan menapa mboten?
Ya itu, dari awal saya mulai demam itu, kemudian kontak saya itu sedo, wafat kan, kemudian itu runtuh lah, mental saya itu runtuh, itulah mulai cemas, saya itu mulai cemas, mengkhawatirkan istri saya bagaimana, kan udah terlanjur satu rumah, anak saya bagaimana, udah terlanjur satu rumah, kayaknya mereka harus mengungsi, terus saya mengisolasi diri. Sampai memburuk itulah, memburuk itu semakin cemas, semakin cemas, sampai dikirim ke Muwardi itu nggih. Tele saya istilahnya, bahasa Jawa tele dokter Setia gitu aja, tele nggak bisa apa saya menyerah. Terus saya bilang sama susternya, saya lupa kalau nggak salah suster Fani kalau salah bilang, suster Fani saya bilang, Bu saya udah nggak kuat lagi Bu, saya menyerah aja Bu, saya menyerah aja, saya nggak kuat lagi. Terus saya udah diare tuh dokter, saya udah diare, bed saya itu udah penuh diare, ngompol, diare udah nggak, saya udah ya setengah enggak itulah, saya diare udah kemana-mana gitu kan, sudah tele dimandiin sama suster itu, bersihkan. Saya tuh juga saya pasrah, saya udah menyerah aja Bu, saya udah nggak kuat lagi. Terus itulah mulai timbulan anehnya, terus ada timbul kepasrahan dokter Setia, timbul kepasrahan, nggak tahu ada sesuatu yang dekat dengan saya gitu ya, sesuatu juga dengan saya, terus pasrah saya tuh, itu mulai timbul semangat ya, mulai timbul semangat apa namanya, mulai timbul setelah pasrah itu, saya pasrah itu timbul semangat itu, semangat, saya nggak tahu juga sih, saya bilang aduh semangat Dok, ketemu perawat, oh semangat Mas. Pasti saya udah detail, jadi nggak tahu setelah saya itu pasrah, terus saya ada semua segalanya saya pasrahkan sama Allah lah, saya pasrahkan sama Allah dah. Itu mulai timbul semangat tuh maksudnya tuh. Hilang itu, cemas tuh hilang. Makanya kalau jenengan lihat foto saya berseri-seri itu, jadi pasti heran tuh, kok aneh wong jalan katanya detail kok malah ketawa terus di foto itu. Nah, itu yang karena ya sih saya menjaga kewarasan yang dibilang dokter siapa, dokter Krisna tadi kan. Saya menyemangati diri saya sendiri supaya saya gembira terus, itulah saya bikin saya itu gembira terus ya. Jadi di foto saya itu saya ketawa terus, meskipun saya itu susah, saya nggak mau menunjukkan itu. Dari teman-teman saya minta foto saya bikin ketawa. Jadi kalau jangan lihat foto-foto saya serial semua berdasarkan dirawat itu semua, saya itu dalam keadaan gitu karena saya untuk menjaga mood saya supaya mood saya selalu baik, dan saya nggak mendengarkan berita-berita buruk di luar. Saya nggak mau buka medsos, nggak mau, kecuali yang isinya dukungan ke saya, WA, dukungan, doa ke saya semua saya lihat, saya balas, tapi kalau yang berita-berita buruk saya nggak mau lihat, baik yang dari Google, maupun dari WA, dari grup apapun, saya nggak mau kalau yang jelek-jelek. Jadi itulah yang penting dokter Krisna tadi bilang, menjaga mental kita supaya tetap optimis, selalu gembira, semangat, itulah yang membantu saya mungkin mempercepat kekebalan saya. Akhirnya tuh 3 itu membaik, anehnya tuh dokter Setia. Jadi 3 hari memburuk tuh cepat sekali. Yang kedua, saya juga tidak menafikan obat-obat yang diberikan oleh dokter-dokter yang dokter dari tim dokter dari Muwardi. Luar biasa saya akui. Ada 11 macam obat saya itu. 11 macam. Yang diinjeksi maupun oral 11 dikasihkan semua itu. Itu yang mungkin betul 3 hari itu membaik saya itu. Anehnya sih itu. Terus saya juga mencoba untuk, meskipun saya nggak bisa makan, saya paksa lah masuk pisang sama kurma, saya paksa tiap hari itu. Itu kurma ada rasanya nggak Dok? Kurma masuk tuh ada rasanya betul? Itu yang aneh itu. Jadi semua makanan itu nggak, kecuali pisang sama kurma, karena manis. Itu aja. Yang manis bisa, tuh yang lain rasanya itu nggak bisa. Meskipun perih, dilihat dia tuh perih rasanya. Iya, perih itu. Saya makan juga kurma itu, sehari 5 butir, kadang 6 butir. Pokoknya saya paksa makan kurma sama pisang, itu manis rasanya itu. Terus belakangan saya tahu ketika makan panas itu bisa masuk, istri saya belikan heater, saya kan nggak boleh, kita nggak ada yang membantu saya, jadi saya masak sendiri, saya pakai heater, saya paksa bikin pop mie itu dokter Setia, saya bikin pop mie kayak kemah, itulah saya kayak kemah. Tetangga saya pasien juga heran itu barangkali ngapain bikin heater, bikin pop mie gitu kan, itu bisa diutali, bisa saya telan gitu bisa. Jadi kalau panas tuh meskipun nggak terasa tapi kan enak, saya telan gitu. Sama telur mentah itu dokter Setia, telur mentah itu saya telan aja, karena kan kalau dimakan nggak enak, saya telan supaya untuk nambah protein apa. Karena saya usul ke dokter DPCP kan, Bu saya mau dikasih TPN aja, total parenteral nutrisi, kan nggak diturut ya, dikasih NaCl, terus kalau nggak masuk ke lain kan repot. Jadi saya telur mentah, saya telan aja ya. Ini nggak tahu saya kasih istri saya bawa telur ayam mentah itu kan dikasih ke saya, tak untali aja gitu. Itu untuk menambah protein saya dokter ya, kira-kira begitu. Iya Dok. Nah itu butuh berapa lama Dok? Waktu dari mulai kecemasan itu, mental jatuh itu berarti butuh 3 hari itu ya Dok ya,
kepasrahan untuk kembali ke semangat lagi ngaten gitu. Enggak, itu 10 hari lah, 10 hari sampai saya dirawat itu saya tele sudah parah-parahnya tuh saya udah parah-parahnya waktu diare, saya udah mulai parah udah diare, sudah nggak bisa bangun, saya lemes gitu, diare ngompol tuh, terus saya bilang sama suster itu, suster saya udah nggak kuat lagi soal itu, saya tuh timbul lah nggak tahu ada semangat dari mana, dari ada sesuatu dekat dengan saya tuh. Terus ngasih kayak apa ya, terus pasrah saya serahkan sama Allah. Itu mulai timbul ketenangan anehnya tuh, terus dia aneh. Ada timbul ketenangan terus pelan saya mulai semangat. Itulah ada mulai tenang itu. Dan berikutnya tuh aneh, saya gembira terus deh, saya gembira terus itu, ada euforia itu terus itu. Sampai pulang itu saya, sampai 20 hari saya pulang itu. Alhamdulillah. 3 hari parah itu. Ya, alhamdulillah. Sekarang di rumah ya, Dok ya. Iya, senang saya dengar ceritanya. Saya dengar ceritanya melu deg-degan. Wah. Iya. Kalau Dokter Krisna, Dok, mengalami fase-fase kecemasan apa mboten? Ya, jelas. Jadi memang yang pertama syoknya luar biasa karena apa? Karena tanpa gejala. Tanpa gejala kok positif gitu kan, Dok. Yang pertama dipikirkan ketika kita mengungsi ke karantina itu adalah keluarga. Nanti keluarga gimana? Kayak dimusuhi sama tetangga, didatangi sama macam-macam yang kita ya itu karena tadi apa namanya banjir berita di medsos itu. Kemudian 2-3 hari pertama itu yang saya rasakan dan mungkin juga teman-teman yang lain di karantina rasakan itu memang kita masih kalut ya pikirannya, artinya kita masih berpikir ini sebenarnya penanta gitu, apa bener tak seperti ini, apa namanya kita dengan status positif tapi tanpa gejala, kemudian kita yaitu tadi apa namanya kepikiran dan lain-lain, dan waktu itu kita hampir 30 orang di dalam karantina. Kami membuat satu grup WA sendiri dan kita saling menyemangati satu sama lain. Dan dimulai setelah hari ketiga, hari keempat itu karena kita saling kontak, terus kemudian kita ketemu pada saat senam, kemudian di grup WA juga saling kontak, akhirnya kita saling menguatkan satu sama lain. Dan memang mental health itu sangat-sangat perlu dijaga. Satu lagi bahwa hari-hari terakhir kita di karantina itu, saya di karantina itu masuk tanggal 1 Ramadan, puasa hari pertama. Jadi puasa hari pertama tuh saya dan teman-teman menghabiskannya di karantina, jauh dari keluarga. Jadi rasanya tuh gregel loh. Iya deh, iya. Wah itu hikmah Ramadan ya, Dok, hikmah Ramadan. Betul. Dokter Widi juga hikmah Ramadan loh nih, Dok. Betul, nggih. Waktu hari terakhir saya pulang. Ramadan juga kemarin. Nggih, pas kan diberitahu 2 hari sebelumnya saya malam itu diberitahu dokter dari sini, spesialis baru, konsultan itu, Dok, jenengan sudah negatif, besok boleh pulang. Itu besoknya itu Ramadan juga sama. Wah. Jadi berkah Ramadan juga itu, alhamdulillah. Jadi sama ya, Dokter Krisna dan Dokter Widi ini sama-sama dipulangkannya pas Ramadan pertama. Betul. Kami mungkin yang di rombongan pertama di Semarang itu dipulangkan tanggal, saya lupa tepatnya, mungkin kalau nggak tanggal 2, tanggal 3 Ramadan. Cuma di situ kami merasakan betul bahwa memang di karantina itu ini non sewu, kita ini hanya sekedar share saja bahwa kita membuat grup WA yang muslim itu kita punya target tadarusan tilawah masing-masing di target 1 juz dalam 5 hari, tapi ternyata semuanya berhasil menyelesaikan 1 juz itu kurang dari 5 hari. Jadi luar biasa sekali efeknya karantina itu. Mungkin kalau kita di rumah nggak sama segitu. Iya. Saya itu betul 7 saya tuh Dokter Krisna ya. Saya pakai HP itu, Quran, saya pakai HP. Saya betul 7, alhamdulillah saya teruskan di rumah lah. Alhamdulillah gitu. Nah ini masalahnya di rumah ngeloko nih, Dok. Enggak, saya di rumah teruskan karena saya nggak ada kerjaan, Dokter Setia. Jadi alhamdulillah saya teruskan di rumah itu. Kalau ketenangan Dokter Setia. Jadi betul. Jadi dengan ngaji, dengan baca Quran itu juga membantu ketenangan kita, terus terang aja tuh membantu ketenangan, rasa pasrah itu terasa gitu. Jadi habis setiap sholat saya sempatkan baca Quran, berapa halaman, sholat lagi. Apalagi teman saya menenangkan hati gitu. Ikut juga membantu banyak Oke, Dokter. Dokter Krisna, izin saya tampilkan fotonya dokter, boleh ya, Dok? Monggo, Dokter. Ini biar cah sehat konco ngobras kalian nih, lihat langsung makneh, langsung ngeh. Beda banget ya yang tadi Dokter Widi di dalam ruang isolasi, orangnya pakai rapat semua, pakai astronot. Dokter Krisna, sudah sampai neck pokoknya ya. Monggo Dok, bisa ditampilkan. Izin saya tampilkan itu.
Nah, ini dok. Nah, ini apa nih? Ini ceritanya tadi apa namanya, kita setiap pagi keluar dan senam. Senam dengan social distancing, Dok. Jadi bisa dilihat jaraknya minimal 2 meter. Itu kalau dilihat di background belakang ada orang pakai hijau. Nah, ini. Nah, ini ya, itu perawat kami yang jadi di hotel itu standby perawat 24 jam dibagi dalam 3 shift yang selalu pakai pakaian APD lengkap seperti ini. Nah, ini tiap pagi selalu kita ajak untuk senam dengan APD seperti itu dan membuat kita happy juga gitu loh. Ini teman-temannya loh, teman-teman residen. Ya, teman-teman residen, beberapa residen bedah, ada residen yang lain juga, ada residen objin, kemudian anestesi. Mata dan lain-lain, anestesi. Betul. Ini di halaman depan hotel gitu. Nah, ini selfie kita di halaman depan juga. Nah, ini. Nah, itu mentor saya, Dok, Dr. Happy. Dr. Happy. Sebetulnya ada video yang dibuat oleh beliau, itu bisa dicek di Instagramnya beliau atau di Instagramnya Rumah Sakit Karyadi sudah di-upload. Itu resumenya kita. Iya, Dok. Nanti saya lihatnya dulu. Mungkin nanti saya regrend ke Instagram kami, Dok. Saya regrend ke Instagram Ngobras. Ini memang menunjukkan bahwa ini profesional. Kita tiap pagi itu waktu senamnya antara 7:30 sampai jam 8:30 sekalian lihat matahari berjemur lah istilahnya. Iya. Gitu, kita jalan dari atas sampai bawah gitu dan tetap pakai masker, tetap social distancing. Nah, ini salah satu yang membuat saya agak gelisah waktu membaca nama dokter di rapat Pemprov itu. Nah, ini karena ada beliau ini guru saya, ini mentor saya, Dr. Happy juga guru saya, penyelamat saya, beliau ini. Nah, ini apa ini? Dokter profesional apa? Ini saya candid, Dok, beliau. Kita waktu itu perjalanan mau swab, tapi beliau ini masih ngajar di dalam mobil. Jadi disempatkan ngajar dari dalam mobil gitu ya? Iya, betul. Artinya memang kita tetap memperhatikan hal-hal yang lain seperti ini. Beliau ini karena punya rasa pingin mentransfer ilmu istilahnya ya. Beliau tetap ngajar. Beliau sebagai guru ya. Betul, tetap melakukan kegiatan hal-hal yang positif dan lain-lain. Ini juga salah satu bentuk untuk meningkatkan imunitas kita sebetulnya. Iya. Sudah ini ada lagi. Nah, ini sama Dokter Happy di belakang. Jadi ini kita ceritanya ini foto-foto saya pribadi sebetulnya. Jadi ini ceritanya memang perjalanan menuju swab evaluasi. Moment of truth istilahnya kita. Kita deg-degan juga waktu itu swab evaluasi ini positif negatif lagi. Hasilnya gimana ya, Dok ya? Nah, itu positif kita bisa lebaran di karantina ini. Iya, laras. Oh, ini pas pagi ya. Jadi kebanyakan memang foto-foto pada saat kita kumpul-kumpul, Dok. Kumpul itu artinya bertemu satu sama lain, tetap social distancing sebetulnya. Artinya yang kita ingin tunjukkan adalah memang yang orang yang OTG itu tetap harus dengan protokol kesehatan yang baik. Artinya supaya dia tidak menulari orang lain yang rentan gitu. Tapi jangan pernah memberikan stigma. Itu yang selalu ini yang baru mau saya bahas ini. Nanti mungkin akan dibahas sama Dokter Setia ya. Tapi stigma ini betul-betul problem dan akar masalah kita. Kenapa kok kita bisa sampai heboh seperti ini, outbreak terutama di klasternya tenaga kesehatan. Itu Dokter Setia. Oke. Jadi memang apa ya, Dok ya? Stigma itu sangat membebani itu. Stigma itu sangat membebani. Yang dibutuhkan para survivor COVID ini, yang dibutuhkan para korban. Saya lebih senang menyebutnya korban, bukan penderita. Saya lebih senang menyebutnya korban karena si COVID ini sembunyi-sembunyi tahu menginfeksi. Istilahnya ngintek terus ngantem, jahatnya rak karuan itu. Ngelimpe ya. Saya lebih senang menyebutnya penderita. Jadi para penderita COVID ini kan, beliau ini apalagi para dokter ini, beliau ini kan dokter perawat itu kan sopo toh sing jaluk, yang minta sakit itu sopo. Yang minta sakit itu saya tiap hari masuk ke ruang isolasi, ya sing gelem ki ya sopo gitu loh. Sebenarnya
itu kan tapi tugas kami, itu tugas kami. Yeah. Itu tugas yang kami harus laksanakan. Kalaupun sampai kami kena, nauzubillah min dzalik, kalaupun sampai teman-teman kena itu ya jangan di stigma, itu yang pertama. Yang kedua malah kadang-kadang teman-teman belum kena tapi baru kerja di rumah sakit Karyadi, kerja di rumah sakit saya RSUD Tugu itu tetangga sudah ada yang menstigma kadang-kadang tuh. Ya, memang ya nggak banyak tapi sudah resah ya. Kayak ini waktu Dokter Krisna di isolasi itu timbul ada hoak-hoak nggak jelas itu dok. Oh betul. Yang beredar itu hoak yang beredar jadi untuk menstigma tenaga kesehatan yang ada di hotel tersebut. Jadi terus waktu itu saya ceritanya waktu kita rapat pagi itu kita rapat evaluasi terus ada WA ini ditunjukkan itu waktu itu oleh waktu itu kepala ini Badan Penanggulangan Bencana yang menunjukkan ada WA beredar gini Pak Gubernur bilang ini langkahnya gimana terus ya Pak biar saya selesaikan saya bilang gitu. Terus saya telepon Pak Babinsa sekitar situ sama Mas saya minta diamankan saya nggak mau tahu pokoknya ini diamankan kalau sampai ini jadi masalah berstigma wah ini tenaga medis Karyadi bisa mutung semuanya ini saya bilang gitu. Pokoknya gimana caranya itu diamankan jangan sampai menyebar berita itu. Ternyata berita itu bisa diredam dan masyarakat ternyata nggak ada masalah ternyata setelah di cross check masyarakat sekitar situ tuh nggak ada masalah sebenarnya. Tapi memang ada beberapa pihak yang menimbulkan stigma-stigma itu. Jadi saran saya kepada masyarakat jangan di stigma. Kalaupun ada yang positif kemudian diisolasi mandiri di rumah, ya tugas kita malah membantu. Kalau bisa membantu antar makanan ke rumahnya. Saya punya pasien dokter Krisna. Saya cerita ya, dokter Widi, dokter Krisna. Saya punya pasien di daerah Semarang. Memang kami isolasi di rumah, dong. Kami isolasi di rumah. Saya kabarkan kepada kepala lingkungannya, saya isolasi di rumah. Ternyata di luar perkiraan saya, dong. Kepala lingkungannya malah menggerakkan untuk memberi logistik sehari 3 kali, pagi, siang, sore, termasuk ya bantuan. Jadi mereka menyediakan, mereka nggak menjenguk tapi hanya ditaruh di depan pagernya, ditaruh di depan pagernya. Keluarga itu mengambil makan setiap hari. Malah WA saya, Pak Dokter, matur suwun Pak Dokter, gara-gara Pak Dokter kita nggak cukup gitu. Rumah sakit kita isolasi karena kondisinya baik sekali. Beliau satu keluarga positif. Menimbulkan stigma yang negatif. Jadi saran saya untuk sasiat untuk ngobrol sekalian, yuk kabeh yang kuyung bareng. Jadi orang ono sing belum kena penyakit ini orang ono. Jadi nggak ada yang mau kena penyakit ini tuh nggak. Kalaupun ada yang kena, ya tugas kalian itu ya membantu teman-teman kita yang terkena. Jangan di stigma itu malah memperburuk keadaan. Masalahnya dia bermasalah dengan COVID-19, terinfeksi COVID-19, dia harus diisolasi. Dia bukan takut diperiksa COVID-nya, tapi takutnya di stigmanya. Terus matur nuwun Dokter Widi, Dokter Krisna waktunya. Wah, ini ngobrolnya jadi ngalor ngidul ngulon wetan dok, nggak jelas. Jadi kemana-mana. Ya masalah namanya ngobrol. Terus ini, oh ya saat ini ada jadi tamu kita menanyakan kepada kita semua dok, menanyakan ini masyarakat tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindari tertularnya COVID-19 karena penularannya tidak kentara, apalagi masyarakat ini agaknya sudah tidak peduli. Jadi gini, yang perlu saya sampaikan adalah lini terdepan itu bukan kami. Saya, Dokter Krisna, Dokter Widi, dokter-dokter yang lain, juga perawat, itu bukan lini terdepan menurut saya. Lini terdepannya ya masyarakat. Kami ini malah lini yang paling belakang. Kami penjaga benteng. Kami butuh kesadaran masyarakat.
kesadarannya untuk apa sih? Yang pertama yaitu pakai masker, jaga jarak, social distancing, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu jangan lupa dicuci tangan yang benar. Cuci tangannya harus dengan sabun, dengan air mengalir. Dan yang paling penting adalah teman-teman semua ini tidak melanggar protokol kesehatan yang sudah diberikan pemerintah gitu. Jadi Dokter Krisna, Dokter Widi, matur nuwun sangat atas waktunya. Saya mboten saged memberikan apa-apa, tapi Dokter Krisna dan Dokter Widi ini sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk saya sebagai tenaga kesehatan, untuk cah sehat konco ngobras sekalian, teman-teman saya yang mengikuti YouTube saya yang murah meriah kecil-kecilan ini. Jadi matur nuwun sangat, Dok. Pengalaman dokter sangat berharga. Jadi Dokter Widi yang sudah sampai jatuh di non sewu ya Dok, titik terendahnya, sudah pernah merasakan jatuh di titik terendahnya. Dokter Krisna yang tetap stabil, sehat, tapi ternyata ada kecemasan juga pada saat cemas juga. Iya, ternyata yang saya kira Dokter Krisna itu masih ketawa-ketawa, saya telepon, ternyata ada cemasnya juga. Saya nggak ngira. Ya itulah COVID-19. Dia punya 1000 wajah yang kita nggak pernah mengira itu bagaimana dia menyerang kita, dari mana dia menyerang kita, di mana dia menyerang kita. Saatnya kita jaga bareng-bareng. Saat ini pemerintah mulai melonggarkan transportasi dan lain-lain. Saya berharap sih masyarakat bisa ngerti ya. Setelah dengar ceritanya Dokter Widi, sebegitu beliau tersiksanya, sebegitu Dokter Krisna cemasnya, meskipun beliau orang tanpa gejala, tapi beliau cemas. Aku nulari anakku orang ya, aku nulari bujuku orang ya, gitu ya Dok ya. Iya juga betul. Gitu ya, Dok. Itu yang kami rasakan betul. Nah itu kan ya kalau kita nggak cuma ngomong tentang diri kita sendiri. Saya ini nggak cuma ngomong tentang diri saya, tapi saya juga bicara tentang orang-orang yang kita sayangi. Maksudnya kalau cuma kita yang kena itu sih, dan kita tidak menularkan ke orang lain, itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kita menulari orang-orang yang kita sayangi, ya itu sedihnya apa enggak ketulungan itu, sedihnya udah banget. Jadi saya harap cah sehat koncongnya belas kalian ngerti kenapa sih kita cerewet, kenapa sih dokter-dokter itu pada cerewet di medsos, pada ribut masalah COVID, ngingetin terus, nggak capek-capek. Ya ternyata COVID ini memang butuh tenaga ekstra kita untuk menyingkirkannya. Jadi bayangkan kalau orang-orang tersayang kalian yang kena COVID, kalian akan sedih. Nggak cuma sedih, sakit hati kita. Sakit banget. Kayak Dokter Krisna ini masih bisa kerja, masih bisa apa, tapi ternyata dia harus diisolasi. Wah, itu sakit banget. Belum dia cemas. Kalau Dokter Widi juga gitu. Beliau harus diisolasi, mikir anak istrinya, kangen sama anak istri. Belum ditambah lagi kondisi tubuhnya yang menurun terus. Nah itulah. Jadi jangan bersikap egois. Bukan saya nggak mau tahu dengan kondisi ekonomi ibu kota dan lain-lain, tapi ya saya harap kita semua nggak bisa bersikap egois. Kita semua harus memberikan perlawanan kepada COVID ini. Perlawanan sama COVID ini ya dari diri kita sendiri, dari masing-masing masyarakat itu sendiri. Dan ini lini terdepan. Monggo Dokter Widi, ada yang badai ditambahkan atau apa? Ucapan terima kasih atau buat teman-teman penonton kita. Untuk penting saya sampaikan rasa terima kasih saya atas perjuangan dari tenaga kesehatan, terutama di Rumah Sakit Suwondo, Pati, juga di Rumah Sakit Muwardi, terutama kepada direkturnya, Bapak Dr. Cahyono yang telah mensupport saya, menyediakan saya segala fasilitasnya. Kemudian Dr. Harsini, spesialis paru konsultan sebagai ketua timnya. Kemudian Dr. Arifin, SP penyakit dalam, konsultan, juga residen paru, residen radiologi, PK,
kemudian teman-teman perawat yang luar biasa yang selalu mensupport saya, menyemangati saya. Entah namanya lupa juga, beberapa nama juga lupa, ada Ibu Fani, Mbak Ayu, dan lain-lain. Kemudian teman-teman penunjang medik dari radiologi, dari laboratorium, dan yang pasti juga teman-teman dari cleaning service yang telah membersihkan ruangan saya dengan segala risikonya mereka bekerja. Saya ucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam. Dan saya doakan juga semoga teman-teman yang tenaga kesehatan yang ada di garis depan menangani pasien langsung, berhadapan langsung itu selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan perjuangan mereka gitu, Dokter Setia ya. Yeah. Terus terakhir lagi pesan saya mungkin untuk masyarakat juga tolonglah jangan melakukan pengucilan kepada para korban tadi itu, para korban yang terkena penyakit COVID, apalagi yang sudah dinyatakan sembuh. Tolonglah jangan di stigma negatif karena itu menyakitkan sekali dan juga akan memberikan dampak yang tidak baik buat keluarga kita ya, istri kita, anak kita, pembantu kita, mertuanya pembantu kita itu kena semua, Dokter Setia. Kasihan mereka, jangan di stigma, terima apa adanya. Begitu Dokter Setia. Dokter tetap semangat ya, Dok. Oke, tuh semangat. Tetap semangat, pokoknya tetap semangat, sehat selalu, Dok. Begitu ini wabah ini selesai, saya doilan ke Pati, saya ajak nongkrong. Amin. Saya berikan nasi gandul sama ndas manyung. Dokter Krisna, ada yang mau disampaikan, Dokter Krisna, monggo. Ya, Dok. Jadi memang adanya kami tenaga kesehatan yang survive sampai sekarang ini memang bukan hanya dari kekebalan tubuh kami sendiri, tapi support dari berbagai macam pihak ya. Jadi memang terima kasih tentunya ke seluruh pihak, orang-orang baik yang selalu mendukung kita. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena kalau saya sebutkan satu persatu sampai besok mungkin Dok baru selesai. Iya betul. Jadi, banyak sekali orang-orang baik di kita yang ternyata masih mensupport kita. Cuman yang saya perlu sampaikan adalah COVID-19 ini, corona ini memang sudah sepatutnya mengubah tatanan hidup kita secara garis besar. Kita lebih concern terhadap kebersihan diri, kebersihan keluarga, kebersihan lingkungan, budaya rapi, hidup bersih, adab bersin, adab batuk, adab salaman, dan lain-lain. Itu yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan walaupun pandemi ini nanti berakhir. Dan satu lagi adalah kedisiplinan terhadap itu. Kemudian yang berikutnya, gotong royong, saling peduli, saling empati. Karena kalau tanpa gotong royong, kita tidak saling peduli, tidak mungkin kita tidak muncul di sini, Dok. Tidak bertahan di sini kalau kecuali tanpa gotong royong. Dan satu yang terakhir yang utama juga adalah jangan gampang men-share berita yang belum jelas kebenarannya. Karena mungkin buat yang men-share itu tidak masalah, tapi coba dilihat dari sisi isi beritanya. Kalau di dalam berita itu ada satu pihak yang disebutkan yang belum tentu kebenarannya, itu efek psikologisnya tinggi sekali. Gitu. Jadi kita saring sebelum sharing, istilahnya seperti itu. Itu Dokter Setia mungkin. Ya, Dokter Krisna itu memang selalu super. Jadi ini ada salam Dokter Widi dari tetangga desanya Dokter Widi, katanya Dok rawuh semua, katanya Dok 3 orang Dok. Woi. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.